Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya James Faiz sebagai pemateri 1 dari kelompok 6. Materi yang akan saya bawakan yaitu pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum harus sesuai dengan falsafah dan dasar negara, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menggambarkan pandangan hidup suatu bangsa. Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata dalam bahasa Latin kurir, yaitu yang artinya pelari, dan kurer yang artinya tempat berlari. Pengertian awal kurikulum adalah suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai garis finish. Secara terminologis, istilah kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan mengandung pengertian sebagai sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan atau kompetensi yang telah ditetapkan. Secara etimologis, kurikulum ialah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik untuk memperoleh ijazah. Yang berikut pengertian kurikulum secara modern adalah kegiatan dan pengalaman potensial atau isi atau materi yang telah disusun secara ilmiah, baik yang terjadi dalam kelas, di halaman sekolah maupun di luar sekolah, atau tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, sekian dari saya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri kedua. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 6, tugas saya itu saya akan menjelaskan mengenai fungsi daripada kurikulum. Apa sih fungsi daripada kurikulum itu? Baik, fungsi daripada kurikulum yaitu sebagai alat atau sarana untuk mengukur kemampuan peserta didik. Kira-kira selama guru tersebut mengajar, si peserta didik mengerti tidak atau paham tidak. Selain itu juga, peserta didik diharapkan untuk mempunyai pengalaman-pengalaman baru sehingga dia dapat menjalankan kehidupannya di masa yang akan datang. Tujuan pendidikan tersebut diantaranya yang pertama pendidikan nasional, dan yang kedua adalah lembaga dan institusi, dan ketiga adalah bidang studi, dan keempat penjabaran bidang studi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi daripada kurikulum itu dapat digolongkan atau dibagi lagi menjadi 4 bagian. Itu yang pertama adalah fungsi kurikulum bagi peserta didik. Maksud daripada fungsi kurikulum bagi peserta didik yaitu hal ini dia berkaitan mengenai pengejaran target. Contohnya begini, seorang guru itu membutuhkan waktu berapa lama untuk mentransfer ilmu tersebut kepada siswa dengan cara siswa tersebut harus dapat mengerti. Tetapi jika siswa belum mengerti, maka seorang guru itu harus mempunyai kreativitas atau mempunyai keterampilan untuk mengganti metode. Contohnya metode diskusi. Dengan cara seorang guru itu mengganti metode diskusi, siswa itu dapat lebih mengerti atau memahami. Oke, baik, kita akan masuk pada fungsi kurikulum yang kedua, yaitu fungsi kurikulum bagi guru. Maksud daripada fungsi kurikulum bagi guru yaitu seorang guru itu harus mempunyai keterampilan sehingga pada saat mengajar siswa-siswi itu dapat mengerti dan memahami maksud daripada yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, seorang guru juga sangat dapat terbantu dengan adanya kurikulum karena mereka itu dapat mengajar sesuai dengan struktur yang telah dibuat dalam penyampaian materi ataupun evaluasi. Kita masuk pada fungsi kurikulum yang ketiga, yaitu fungsi kurikulum bagi orang tua. Maksud daripada fungsi kurikulum bagi orang tua yaitu orang tua juga mempunyai peran penting dalam mengajar atau melatih karakter anak tersebut sehingga dia dapat menjadi orang yang berguna.
Jadi orang tua itu dapat mengevaluasi anak dan juga sekolah dalam penerapan kurikulum pembelajaran. Masuk pada fungsi yang keempat, yaitu fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Maksud daripada fungsi kurikulum bagi kepala sekolah yaitu kepala sekolah itu dituntut untuk menyeragamkan pengetahuan dalam satu kelompok. Sekian materi fungsi kurikulum yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih. Oke, baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Margarita Mitola. Saya dari kelompok 6 dengan NIM 1901-080049. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum dan kepada teman-teman saya dari kelompok 6 yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi yang akan saya bawakan. Materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai fungsi kurikulum pembelajaran. Mohon maaf karena materinya mungkin tidak terlihat dengan jelas, memang sangat-sangat tidak jelas. Jadi teman-teman bisa melihat materi ini di video sebelumnya dan kembali ke sini untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Oke. Kita masuk ke poin yang pertama, untuk siapa fungsi kurikulum ini? Anak-anak pertama untuk guru. Fungsi kurikulum untuk guru yaitu dapat membantu guru untuk mengajar dengan struktur yang telah dibuat dalam penyampaian materi maupun evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik. Anak-anak yang kedua yaitu untuk kepala sekolah dan pengawas. Untuk kepala sekolah, di sini kepala sekolah sebagai pengontrol atau mengontrol apakah kegiatan proses pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sedangkan di sini pengawas, yaitu pengawas sebagai pedoman atau patokan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum. Anak-anak yang ketiga untuk orang tua. Fungsi kurikulum untuk orang tua yaitu di mana sebagai gambaran bahwa bagaimana anaknya belajar dan apa saja yang didapatkannya selama di sekolah, apa saja yang anak dapatkan selama berada di sekolah. Anak-anak yang keempat untuk masyarakat. Fungsi kurikulum ini yaitu masyarakat ikut serta memberikan kritik atau saran yang dapat membangun dalam rangka penyempurnaan proses pendidikan atau program pendidikan di sekolah. Oke, anak-anak yang kelima untuk siswa, di mana fungsi kurikulum untuk siswa yaitu sebagai sarana untuk mengukur kemampuan siswa. Selanjutnya untuk poin kedua yaitu fungsi kurikulum secara khusus bagi siswa sebagai subjek didik. Anak-anak yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian di sini yaitu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kurikulum sebagai alat pendidik yaitu di mana kurikulum mampu menyesuaikan siswa dengan lingkungan, baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat yang perubahannya cenderung dinamis. Oke, anak-anak yang kedua, fungsi integrasi, di mana mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh, yaitu kurikulum sebagai alat pendidik dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh, sehingga dengan pribadi yang utuh mereka dapat berintegrasi langsung dengan masyarakat. Oke, fungsi yang ketiga, anak-anak yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi, yaitu di mana memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Kurikulum sebagai alat pendidik yaitu dapat memperhatikan pelayanan kepada peserta didik yang dimana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang patut atau yang harus dihargai. Oke, anak-anak yang keempat yaitu fungsi persiapan, di mana mempersiapkan siswa melakukan studi ke jenjang berikutnya. Kurikulum berfungsi membantu siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya
serta hidup bermasyarakat apabila tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang berikutnya. Oke, Anapana yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Di sini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Yang sesuai dengan kemampuan dan minat. Yaitu kurikulum di sini berfungsi untuk memfasilitasi para peserta didik dengan cara, ya kembali yang kayak tadi yang saya omong, bahwa dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program yang mungkin mereka sukai atau yang sesuai dengan kemampuan dan bakat. Anapana yang keenam yaitu fungsi diagnotis. Fungsi diagnotis di sini yaitu membantu mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Di sini fungsi kurikulum atau kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi dari seorang peserta didik agar dapat digali terus potensinya dan memperbaiki kelemahannya. Oke, poin yang ketiga yaitu fungsi kurikulum dilihat dari cakupan dan tujuannya. Anapana yang pertama, fungsi pendidikan umum, yaitu mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Anapana yang kedua, suplementasi, di mana setiap peserta didik memiliki perbedaan, baik itu bakat, minat, maupun kemampuan. Anapana yang ketiga, eksplorasi, yaitu di mana harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat anggota. Dan anapana selanjutnya yaitu keahlian, di mana harus dapat mengembangkan kemampuan sesuai dengan keahlian yang didasarkan pada minat dan bakat dari peserta didik. Oke, baik, itu saja mungkin dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian di sini yaitu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kurikulum sebagai alat pendidik yaitu di mana kurikulum mampu menyesuaikan siswa dengan lingkungan, baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat yang perubahannya cenderung dinamis. Oke, anapana yang kedua, fungsi integrasi, di mana mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh, yaitu kurikulum sebagai alat pendidik dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh, sehingga dengan pribadi yang utuh mereka dapat berintegrasi langsung dengan masyarakat. Oke, fungsi yang ketiga, anapana yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi, yaitu di mana memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Kurikulum sebagai alat pendidik yaitu dapat memperhatikan pelayanan kepada peserta didik yang dimana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang patut atau yang harus dihargai. Oke, anapana yang keempat yaitu fungsi persiapan, di mana mempersiapkan siswa melakukan studi ke jenjang berikutnya. Kurikulum berfungsi membantu siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya, serta hidup bermasyarakat apabila tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang berikutnya. Oke, anapana yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Di sini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Yang sesuai dengan kemampuan dan minat. Yaitu kurikulum di sini berfungsi untuk memfasilitasi para peserta didik dengan cara, ya kembali yang kayak tadi yang saya omong, bahwa dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program yang mungkin mereka sukai atau yang sesuai dengan kemampuan dan bakat. Anapana yang keenam yaitu fungsi diagnotis,
Fungsi diagnotis di sini yaitu membantu mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Di sini, fungsi kurikulum atau kurikulum berfungsi potensi dari seorang peserta didik agar dapat digali terus potensinya dan memperbaiki kelemahannya. Oke, poin yang ketiga yaitu fungsi kurikulum dilihat dari cakupan dan tujuannya. Anapan yang pertama, fungsi pendidikan umum, yaitu mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Anapan yang kedua, suplementasi, di mana setiap peserta didik memiliki perbedaan, baik itu bakat, minat, maupun kemampuan. Anapan yang ketiga, eksplorasi, yaitu di mana harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat anggota. Dan anapan yang selanjutnya yaitu keahlian, di mana harus dapat mengembangkan kemampuan sesuai dengan keahlian yang didasarkan pada minat dan bakat dari peserta didik. Oke, baik, itu saja mungkin dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Pagi, Ibu dosen beserta teman-teman. Di sini saya adalah salah satu anggota kelompok 6 kelas B dalam mata kuliah pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan kedudukan kurikulum dalam pembelajaran. Di sini terdapat 7 kedudukan kurikulum dalam pembelajaran, yaitu yang pertama sebagai rencana. Di sini kurikulum dikatakan sebagai rencana karena setiap program atau setiap proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perencanaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, termasuk belajar mengajar dalam kelas. 3. Yang kedua, kurikulum sebagai pedoman. Kurikulum sebagai pedoman artinya kurikulum merupakan suatu pedoman penting dalam proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dalam pencapaian tindakan proses yang direncanakan sesuai dengan kurikulum. 3. Yang ketiga, kurikulum sebagai jantung pendidikan. Di sini kurikulum dikatakan sebagai jantung pendidikan, artinya setiap atau semua kegiatan atau semua gerak kependidikan, kehidupan kependidikan berada dalam lingkungan sekolah, yaitu didasarkan dengan perencanaan pada kurikulum. Keempat, kurikulum sebagai pengontrol. Di sini kegiatan pengontrolan kurikulum bertujuan agar kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien agar dapat mengembangkan peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih maksimal. Yang kelima, kurikulum sebagai sosok. Kurikulum dikatakan sebagai sosok yaitu untuk mentransferkan ilmu dari generasi ke generasi untuk dapat dilestarikan, dikembangkan dan diteruskan. Yang keenam, kurikulum sebagai jawaban. Kurikulum sebagai jawaban artinya kurikulum diartikan sebagai penyelesaian berbagai masalah sosial yang berhubungan dengan pendidikan. Yang ketujuh, kurikulum sebagai alat pendidikan. Kurikulum sebagai alat pendidikan di sini lebih ditekankan pada sarana-prasarana yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk melakukan kegiatan proses ulang pembelajaran setiap semester. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Saya Desiree Duobo dari kelompok 6 menjelaskan materi tentang peranan dan kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Ada 3 peran. Yang pertama, peran konservatif. Peran konservatif artinya kurikulum bertugas menyimpan dan mewariskan nilai-nilai luhur budaya. Dengan demikian, sekolah sebagai suatu lembaga dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku para siswa dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat, sejalan dengan peran pendidikan sebagai suatu proses. 2. Peranan kreatif. Peranan kreatif adalah kurikulum harus bisa memberi dorongan kepada siswa agar berkembang daya kreatifnya.
Kurikulum juga membantu setiap individu mengembangkan semua potensi yang ada padanya. Maka kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir, kemampuan, dan keterampilan yang baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. 3. Peran kritis dan peran kreatif. Peran kritis dan peran kreatif artinya kurikulum berperan sebagai alat untuk menilai dan sekaligus memperbaiki masyarakat. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan masa mendatang dihilangkan dan diadakan modifikasi dan perbaikan, sehingga kurikulum perlu mengadakan pilihan yang tepat atas dasar kriteria tertentu. Mungkin kedudukan kurikulum dalam pendidikan penting dijadikan sebagai pedoman. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Saya Trisana Wadulodo dari kelompok 6. Saya menjelaskan materi tentang komponen kurikulum. Komponen kurikulum adalah bagian-bagian penting dan menunjang yang dapat menunjang tercapainya tujuan kurikulum. Di antara komponen tersebut adalah ada 5 komponen kurikulum, yaitu komponen tujuan. Pertama, komponen tujuan ialah merupakan hal yang dicapai oleh sekolah secara keseluruhan. Yang kedua, komponen isi atau materi. Komponen isi berupa materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan yang sudah diterapkan. Yang ketiga, komponen media. Komponen media atau sarana prasarana merupakan perantara untuk menyebarkan isi kurikulum. Yang keempat, komponen strategi. Komponen strategi merupakan secara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran agar efektif dan efisien. Yang terakhir, komponen proses belajar mengajar. Mengkondisikan suasana lingkungan pembelajaran yang kondusif, melakukan pelajaran agar efisien. Salah satu fungsi kurikulum ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada dasarnya memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan. Para ahli berbeda pendapat dengan menetapkan komponen-komponen kurikulum. Ada yang mengemukakan 5 komponen kurikulum dan ada yang mengemukakan 4 komponen kurikulum. Untuk mengetahui para ahli mengenai komponen kurikulum seperti berikut. Pertama, Subandia mengemukakan 5 komponen kurikulum, yaitu yang pertama komponen tujuan, yang kedua komponen isi atau materi, yang ketiga komponen media, yang keempat komponen strategi, yang kelima komponen proses belajar mengajar, yang kelima komponen proses belajar mengajar. Sementara Soemanto mengemukakan 4 komponen kurikulum, yaitu yang pertama objektif atau tujuan, yang kedua school learning atau tujuan belajar mengajar di sekolah, yang ketiga evaluation atau penilaian, yang keempat yang terakhir knowledge atau isi materi. Konsep kurikulum. Dalam studi tentang kurikulum ada beberapa konsep dalam memahami kurikulum, antara lain ada 4 kurikulum. Yang pertama, kurikulum ideal. Kurikulum ideal yang berisi sesuatu yang baik,
dan yang diharapkan atau dicita-citakan sebagaimana dimuat dalam buku kurikulum. Yang kedua, kurikulum nyata, yaitu kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan untuk proses pembelajaran atau yang menjadi kenyataan dari kurikulum. Yang ketiga, kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi segala sesuatu yang mempengaruhi peserta didik secara positif ketika sedang mempelajari sesuatu. Pengaruh itu mungkin dari guru, peserta didik itu sendiri, karyawan sekolah, suasana pekerjaan, dan sebagainya. Yang terakhir, kurikulum dalam pembelajaran, yaitu kurikulum ialah suatu program yang bermanfaat umum untuk jangka lama dan dapat dicapai dalam waktu yang seketika. Sedangkan pembelajaran ialah bersifat realitas yang bersifat nyata. Sifatnya khusus dan harusnya dicapai saat itu juga. Terima kasih.